Dan permisa yang terkasih, kita saat ini bersuka cita. Kita akan memasuki waktu doa bersama. Ini adalah momen di mana kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa memberikan segala keluh kesah kita. Kita menyampaikan segala permohonan doa, segala pergumulan kita dari hati kita yang paling dalam. Dan permisa, jika Anda memiliki permohonan doa atau Anda ingin berbagi beban yang sedang Anda alami, jangan ragu. Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui nomor call center yang tersedia di layar kaca Anda. Kami siap untuk mendoakan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kita bersyukur dan bersuka cita. Sesi doa pada malam ini kita akan didoakan dan kita akan diberikan ayat penguatan oleh Pendeta Meiki Lapasiang. Saya sapa Pendeta. Shalom Pak Pendeta, selamat sahabat Pendeta. Shalom, selamat sahabat pemirsa channel Indonesia. Baik, boleh mendengar suara saya dengan cukup jelas ya Pendeta? Ya, siap. Ya, kita bersyukur dan bersuka cita karena banyak sekali permohonan doa yang masuk pada kita. Banyak sekali umat-umat Tuhan yang rindu untuk didoakan. Maka dari itu saya akan memulai membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk ke dalam kita. Saya mulai dari Bapak Evan. Mohon doakan saat ini kami sedang membangun rumah tempat tinggal. Kiranya Tuhan menolong dan selalu menopang. Selanjutnya dari Saudari Yesi, mohon doakan adik saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian matanya. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Selanjutnya dari Ibu Beni, mohon doakan agar keluarga kami semuanya selalu sehat. Doakan juga agar perekonomian kami dapat membaik. Selanjutnya dari Bapak Lukas, mohon doakan agar kesehatan saya dapat lebih membaik lagi. Kiranya Tuhan menolong. Baik Pendeta, kalau boleh kita melihat dan mendengarkan akan permohonan doa dari beberapa saudara-saudara kita. Kita boleh melihat ada yang memohon untuk kesehatan, ada juga yang memohon untuk diberikan tempat tinggal yang layak, dan ada juga permohonan untuk hal-hal perekonomian dan lain-lainnya. Boleh kami memberikan kesempatan Pendeta memberikan ayat penguatan, dilanjutkan langsung dengan berdoa. Kami persilakan Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Evan, Saudari Yesi, Ibu Beni, dan Bapak Lukas. Janji Tuhan itu selalu pasti. Dan saya ingin membacakan satu ayat di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, dan aku akan menjawabmu, dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan tersembunyi yang tidak kamu ketahui. Pemirsa Hope Channel Indonesia, ketika Tuhan menyampaikan janjinya kepada Yeremia, Tuhan katakan bahwa berserulah kepadaku. Mudah bukan? Hanya datang dan berseru kepadanya. Bagaimana cara berseru? Di dalam doa dengan iman. Dan Tuhan katakan, aku akan menjawabmu. Pergumulan Bapak Evan, Saudari Yesi, Ibu Beni, dan juga Bapak Lukas. Begitu mudah Tuhan menunjukkan pertolongan itu. Kita berseru kepadanya di dalam doa, dan Dia akan memberikan jawaban. Bahkan Dia akan menunjukkan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dan bahkan ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Wow, hal apa itu? Tentunya itu adalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan sukacita. Ketika Tuhan berfirman kepada Yeremia, bagaimana pergumulan Yeremia dan orang-orang Israel ketika itu.
Namun Tuhan mengerti keadaan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka pada saat mereka berseru kepadanya. Dan janji Tuhan ini sebagaimana digenapi kepada orang-orang Israel, demikian juga kepada kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, membawa setiap pergumulan-pergumulan untuk saudara-saudara kami yang rindu untuk didoakan. Di antaranya adalah Bapak Evan. Mereka merencanakan untuk membangun rumah tempat tinggal. Dan Tuhanlah yang akan memberkati, sebagaimana janji firman-Mu, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Menyadari akan janji-Mu ini Tuhan, firman-Mu ini, maka Bapak Evan memohon supaya Tuhan memberkati ketika mereka membangun rumah. Bahkan Tuhan akan menolong dan menopang akan kehidupan keluarga Bapak Evan. Demikian dengan saudari Yesi. Tuhan kiranya akan menolong adiknya yang saat ini dalam keadaan sakit di bagian matanya. Kiranya Tuhan menolong berkenan memulihkannya, menyembuhkan, memberkati, dan tidak ada hal yang terbatas ketika Tuhan berkarya di dalam hidup adik dari saudari Yesi ini. Tuhan memulihkan. Demikian dengan Ibu Beni. Tuhan menolong akan pergumulannya, agar supaya keluarganya selalu dalam keadaan sehat. Dan juga dalam perekonomian mereka akan semakin membaik dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Lukas rindu untuk Tuhan berkati dengan kesehatannya supaya lebih baik dari waktu ke waktu. Kami menyerahkan keempat saudara dan saudari kami ini dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjutkan ke permohonan doa berikutnya. Saya bacakan dari Bapak Yopi Pongoh. Doakan usaha saya dan keluarga kami terberkati oleh Tuhan. Selanjutnya dari Bapak Desmond Rianto. Tolong doakan istri saya yang sedang sakit oleh karena bekas luka operasi kelahiran anak pertama kami pada bulan September lalu. Doakan pelayanan kami di NTT. Selanjutnya dari Ibu Sutris, mohon doakan agar cucu saya dapat segera kembali dan tinggal bersama dengan saya. Selanjutnya dari Bapak Dani, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, saraf terjepit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Baiklah pendeta, untuk beberapa mohon doa yang kita baru saja dengarkan, ada beberapa yang memohon untuk kesehatan, ada juga yang memohon untuk diberkati usahanya, ada juga yang memohon untuk agar cucunya boleh bersama dengan dia. Boleh pendeta berikan ayat penguatan, lanjutkan dengan doa. Silakan pendeta. Baik, terima kasih untuk Bapak Yopi Pongo, Bapak Desmond Rianto, Ibu Sutris, dan Bapak Dani. Ayat penguatan untuk mengawali doa kita, saya ambil dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Demikian janji Tuhan. Karena itu, dengan keyakinan, marilah kita datang menghampiri tahta anugerah-Nya, supaya kita menerima belas kasihan dan menemukan anugerah untuk menolong kita ketika kita membutuhkannya. Ketika kita membutuhkannya. Ini janji Tuhan. Kita hanya datang menghampiri tahtanya dengan penuh keyakinan. Ketika kita mau membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan, bukankah Dia akan menolong kita? Dan ketika kita mau berdoa kepadanya, kita harus
Sampaikan itu dengan penuh keyakinan. Maka Dia akan memberikan anugerahnya kepada saudara-saudara sekalian. Bapak Yopi Pongo, apapun yang rindu untuk didoakan, itu adalah kebutuhan Bapak, maka akan diberkati, dipenuhi oleh Tuhan. Demikian dengan Pak Desmond, Ibu Sutris, dan Bapak Dani. Janji Tuhan begitu indah bagi kita. Dia akan menolong kita dan akan memenuhi akan kebutuhan kita. Bagaimana caranya? Kita datang menghampiri tahtanya. Ketika Rasul Paulus menuliskan akan kitab ini, Tuhan menginspirasikan kepadanya bahwa ketika kita datang ke tahta anugerah Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan ketika kita datang ke tahtanya dengan penuh keyakinan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Engkau adalah Allah yang mengerti akan kebutuhan dan keperluan kami. Kami mau datang ke tahta-Mu dengan penuh keyakinan, membawa akan pokok doa bagi Bapak Yopi Pongo. Tuhan akan memberkati usahanya, dan Tuhan akan memberkati keluarganya. Bukankah kami hanya mau datang dengan penuh keyakinan kepadamu ya Tuhan sebagaimana janji, maka Engkau akan memberkati. Demikian dengan Bapak Desmond Rianto. Tuhan kiranya akan menolong istrinya yang sedang sakit. Dan biarlah bekas luka operasi kelahiran anaknya yang pertama akan benar-benar diberkati oleh Tuhan dan memberikan kesembuhan. Demikian dengan pelayanannya di NTT, Tuhan kiranya akan memberkati. Demikian dengan Ibu Sutris, Tuhan kerinduannya agar supaya cucunya dapat segera kembali dan tinggal bersama dengannya. Jika sekiranya ini adalah yang Tuhan kehendaki, berkatilah ya Tuhan. Demikian dengan Bapak Dani, Tuhan tolong berkati dalam kerinduan doanya, agar supaya dia boleh sembuh dari saraf yang terjepit, dan biarlah pemulihan dan kesembuhan yang datang dari Tuhan akan boleh menjadi bahagiannya. Berkati akan saudara-saudara kami ini, dipulihkan dan disembuhkan, dan dipenuhi kebutuhan dan keperluan mereka sesuai dengan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah pendeta, kita lanjutkan ke permohonan doa berikutnya. Saya bacakan dari Saudara Michael. Mohon doakan agar perayaan Natal tahun ini dapat berjalan dengan damai dan penuh sukacita. Selanjutnya dari Bapak Anto Sihombing. Mohon doakan saya agar memiliki kesehatan yang lebih baik lagi. Doakan juga anak dan ibu saya agar selalu dalam penyertaan Tuhan. Selanjutnya dari Bapak Budi, mohon doakan saya saat ini sedang dalam masa perawatan dan pengobatan karena sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan. Selanjutnya dari Bapak Charles, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Baiklah Pak Pendeta, untuk semua saudara-saudara yang kita sudah membacakan tadi, boleh Pendeta silakan berikan ayat penguatan langsung dengan doa. Silakan Pendeta. Terima kasih. Baik saudara-saudara pemirsa Hope Channel, untuk ayat penguatan kita pada saat ini, saya mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dia akan memanggilku dan aku akan menjawabnya. Aku akan bersamanya dalam kesulitan. Aku akan membebaskannya dan menghormatinya. Wow, indah sekali janji Tuhan, saudara Michael.
Dan janji ini menjadi bagian untuk Bapak Anto Sihombing. Demikian Bapak Budi dan juga Bapak Charles. Apapun yang menjadi rencana dan pergumulan saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan janjinya. Dia akan memanggilku dan aku akan menjawabnya. Aku akan bersamanya dalam kesulitan. Aku akan membebaskannya. Janji Tuhan begitu indah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau akan menjawab ketika kami memanggilmu di dalam doa dan membawa pergumulan kami kepadamu. Memohon Tuhan memberkati saudara Michael dalam perayaan Natal tahun ini. Sebagaimana damai Yesus Kristus yang Engkau curahkan bagi umat-Mu, demikian akan menjadi bagian dari saudara Michael dan bahkan bagi kami semua. Untuk Bapak Anto Sihombing, Tuhan kiranya memberkati agar supaya boleh memiliki kesehatan yang lebih baik. Demikian juga untuk anak dan ibunya, agar senantiasa senang dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Berdoa agar supaya Tuhan memberkati Bapak Budi yang sedang dalam masa perawatan dan pengobatan. Tuhan sumber kesembuhan akan memulihkannya. Demikian dengan Bapak Charles, Tuhan akan memberkati oleh karena beliau mengalami stroke. Tuhan yang menciptakannya, dan Tuhan mengetahui bagian-bagian tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena keadaan sakit yang dia alami, pulihkan dan sembuhkan. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam pimpinan dan berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Yesus. Amin.